Terpidana kasus korupsi EKTP, Setia Novanto bebas. Hah? Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang politik lagi, tentang salah satu korupsi yang viral banget hingga sekarang. Nah, papa minta saham, papa nabrak tiang listrik, papa tidur di sidang, papa punya sel mewah, dan sekarang di Agustus tahun 2025, papa bebas bersyarat. Wah, kalian gak salah dengar nih teman-teman. Setia Novanto terpidana korupsi mega proyek EKTP yang merugikan negara sekitar kurang lebih 2,3 triliun rupiah, sekarang sudah menghirup udara bebas. Kok bisa sih itu terjadi? Mari kita bongkar semua fakta-faktanya di DB News Reaction hari ini. Oke, hari ini kita akan mereaksi dan menganalisis salah satu berita paling panas dan kontroversial, bebas bersyarat Setia Novanto dari lapas Sukamiskin. Ini bukan sekedar berita biasa, ini adalah puncak dari sebuah sinetron. Hukum yang sudah berjalan bertahun-tahun, kita akan telusuri lagi jejak-jejak kasus dari awal hitung-hitungan resminya sampai pertanyaan paling penting, di mana rasa keadilan publiknya. Langsung aja kita lihat cuplikan beritanya. Oke, kita hari ini akan coba tonton nih videonya, drama tiang listrik dan juga awal mula kasus korupsi EKTP nih. Kita coba tonton videonya bareng ya kakak ya. Oke. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 juga menjadi hari kemerdekaan buat Setia Novanto. Setelah menjalani masa hukuman selama 12,5 tahun untuk kasus korupsi IKTP senilai 2,3 triliun. Kecil juga ya. 2,3 triliun, 12,5 tahun. 12,5 tahun kita nggak tahu dengan uang sebanyak itu dia bisa ngapain aja di dalam. Ya, nggak tahu ya, maksudnya kita nggak tahu gitu. Nah, ayahnya bebas dengan sisa uang hasil korupsi pastinya masih melimpah. Nah, yang agak menarik tuh ini nih, ya dia bisa kembali menduduki jabatan publik ya setelah 2,5 tahun. Jadi rakyat Indonesia tuh sebenarnya baik-baik ya. Ya, kayak ibarat ada majikan nih, punya pelayan, pelayannya maling, ya maling uang kita nih, terus kita pecat atau dihukum, terus balik lagi, minta kerja lagi ibaratnya gitu, terus kita welcome, boleh silahkan kerja lagi. Wah keren sih, kalau ada majikan kayak gitu, keren banget. Kita rakyat kan majikan ya, pejabat itu pelayan. Ya, rakyat emang baik banget sih. Mantap. Nah, oke, kita bisa lihat kakak tadi bareng-bareng ya. Kalau emang Setia Novanto akhirnya bebas setelah di penjara kurang lebih 12,5 tahun. Wah. Oke, jadi resminya ya tanggal 16 Agustus tahun 2025 kemarin nih Kak, cuman sehari sebelum bangsa ini merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80. Ironis banget nih, buat kalian yang mungkin lupa atau masih terlalu muda waktu kasus ini meledak, izinkan aku buat merefresh memori kalian lagi ya Kak ya. Betul. Oke, jadi Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka kurang lebih pada tahun 2017, di mana Komisi Pemberantasan Umum ataupun KPK menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan KTP elektronik. Wah, ini kurang lebih tahun 2017 sudah lama banget ya kakak ya. Setnov ditetapkan sebagai tersangka korupsi IKTP, tapi dia nggak langsung nyerah. Ada pra-peradilan di mana dia menang, tapi KPK nggak nyerah. Jadi dia tersangka lagi. Nah, di sini nih dramanya dimulai. Oke, di mana ini video yang pertama Kak kita coba tonton, di mana drama Setia Novanto ini nabrak tiang listrik. Oke, kita coba tonton videonya. Video yang beredar luas memperlihatkan kecelakaan mobil yang ditumpangi Setia Novanto. Dalam video, tampak bagian depan mobil tersebut ringsek, namun bagian ban ataupun bodi mobil tidak mengalami kerusakan parah. Walaupun diperkirakan, kendaraan itu menabrak hingga naik ke trotoar. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keterangan pengacara Novanto, Frederick Yunadi, yang menyebut kondisi mobil akibat kecelakaan rusak parah. Kan gitu kan? Tapi perjalanan, ajudan kasih tahu, Pak, kita baru kecelakaan, mobilnya itu tahu nggak hancur, depannya itu hancur, kacanya itu copot.
Dilihat dari kondisi mobil, kecelakaan diduga terjadi saat mobil melaju dalam kecepatan rendah. Sebab, bila kecelakaan terjadi di atas kecepatan 30 km per jam, kantong udara akan otomatis terbuka. Namun dalam video terlihat tak ada kantong udara yang mengembang. Selain itu, lampu mobil juga tidak pecah, meski benturan keras terjadi pada bumper. Sementara itu, tiang yang tertabrak tetap berdiri tegak. Status mobil Fortuner yang ditumpangi Novanto pun dipertanyakan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan dalam situs Samsat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mobil berplat nomor B1732ZLO ini tidak terdaftar dalam situs Samsat Pemprov DKI. Wow. Oke, tadi ada drama di mana Setia Novanto kakak ya diketahui nabrak tiang listrik gitu ataupun terjadi kecelakaan. Kita coba tonton video yang berikut ini juga. Oke, ini pas di rumah sakit. Foto ini mulai beredar di sosial media sejak beberapa hari lalu. Setia Novanto sedang dijenguk anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Golkar, Endang Srikarti Handayani. Tapi ini yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Grafik monitor jantung Novanto menunjukkan garis yang nyaris datar. Grafik seperti ini biasanya menunjukkan jantung pasien sudah tidak lagi berdetak. Jarum suntik pun menjadi tanda tanya. Biasanya jarum suntik untuk infus posisinya tepat berada di punggung tangan karena pembuluh venanya mudah terlihat. Bukan di sekitar pergelangan yang mudah tertekuk engsel tangan. Dan ini pula yang menjadi perhatian banyak orang. Sungkup atau penutup hidung yang digunakan Ketua Umum Partai Golkar. Biasanya sungkup dipakai untuk mengalirkan oksigen dan dikenakan dengan penutup hidung dan mulut. Sedangkan yang digunakan Setia Novanto adalah sungkup untuk mengatasi sleep apnea atau gangguan tidur. Oke, nah momen yang paling legendaris yang pada saat itu viral ya kak ya, di mana papa ini nabrak tiang listrik. Setelah dinyatakan DPO, tiba-tiba ada kabar mobil yang ditumpanginya kecelakaan, benjol segede bakpao nih katanya. Satu Indonesia ngeprank tiang listrik nih waktu itu. Tapi akhirnya dia tetap ditahan ya kak ya. Singkat cerita, setelah persidangan yang juga penuh drama, dia divonis 15 tahun penjara. Tapi tunggu dulu, vonis itu nggak bertahan lama. Pada tahun 2025 lewat peninjauan kembali atau PK, Mahkamah Agung motong nih hukumannya jadi 12,5 tahun aja. Dipotongnya sekitar kurang lebih 2,5 tahun ya kak. Itu lumayan banget loh ya. Oke, kita bisa lihat ya kakak, salah satu hal yang lagi viral juga nih. Ungkap bahwa Setia Novanto dapat remisi kurang lebih 28 bulan 15 hari selama di penjara. Dan ini yang lebih gila, di luar potongan PK, tadi dia dapat total resmi 28 bulan 15 hari. Itu hampir 2,5 tahun lagi. Jadi kalau dihitung-hitung potongannya banyak banget nih. Belum lagi kita ingat kan pernah ada sidak ombudsman yang nemuin sel dia itu 2 kali lebih besar dari sel lainnya. Pakai toilet duduk, fasilitasnya juga mewah banget. Oke, kita coba tonton video di mana memperlihatkan nih sel mewah milik Setia Novanto. Oke, ini sel tahanan kak katanya. Tapi udah kayak mirip hotel ya, kos-kosan tuh. Kamar mandinya, kamar mandi duduk, ada showernya juga. Kasurnya sih tadi. Kasurnya ya kak, kenapa kasurnya? Kayak lebih nyaman daripada kasur anak kosan yang lagi kuliah nih. Bener banget, ada bed covernya juga. Ada ruang tamu kecil tadi ya, tempat duduknya juga. Wah, ini jadi hukuman atau pindah tempat tinggal sih sebenarnya. Sekarang kita coba lihat reaksi publik dan ini adalah hal yang paling menarik nih. Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal, Sudirman Syahid menyebut bangsa ini masih belum bebas dari belenggu korupsi. Meskipun sudah 80 tahun merdeka, kita memang berhak Kita memang berhak merayakan hari kemerdekaan, tetapi kita belum merdeka dari penjajahan kaum koruptor dan pengkhianatan bangsa. Ucap dari Sudirman Syahid pada 17 Agustus 2025. Nah, Sudirman Syahid juga turut menyoroti bebas bersyaratnya terpidana kasus korupsi EKTP Setia Novanto dari penjara Sukamiskin di momentum jelang HUT RI ke-80.
Beliau mengatakan bahwa kita memang berhak merayakan Hari Merdeka, tapi sebenar-benarnya negara kita belum merdeka dari cengkeraman para koruptor dan juga perusak tata hidup bernegara. Nah, kita setuju banget ya Kak ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said ini. Rasanya tuh kayak bener-bener ditampar di saat kita merayakan kemerdekaan, seorang simbol korupsi besar justru dibebaskan. Wah, ini juga menjadi simbol ataupun mengirimkan pesan yang salah banget ke publik. Seolah-olah kalau kamu punya kuasa dan juga punya uang, hukum bisa dinegosiasi. Wah, kita coba tampilkan ya kutipan dari salah satu politisi Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bebas bersyarat yang diperoleh mantan Ketua DPR RI sekaligus politikus Partai Golkar yaitu Setia Novanto telah sesuai dengan proses hukum. Sarmuji dalam kesempatannya juga berharap rekan satu partainya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, beliau mengatakan nih pada hari Minggu 17 Agustus kemarin bahwa Pak Novanto ini sudah menjalani permasyarakatan sebagai bekal saat menjalani hidup normal. Insya Allah lebih baik. Wah, itu kata teman seperjuangannya di politik nih Kak, kayak gitu. Nah, ini tanggapan dari partai. Nah, ini tanggapan dari partainya sesuai proses hukum. Secara teknis mungkin iya. Maaf ya Kak, ini diginiin. Oke. Secara teknis mungkin iya, dia dapat PB pembebasan bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa pidana, sudah bayar denda dan lain-lainnya. Tapi pertanyaan fundamentalnya, apakah hukum sesuai proses ini sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat yang jadi korban? Ini dua hal yang cukup berbeda Kakak ya, antara proses hukum dengan apa yang sudah dijalani oleh Setia Novanto. Nah teman-teman, mengapa sih koruptor bisa dapat pembebasan bersyarat? Jadi mari kita simpulkan logika hukum di balik ini. Kita coba tonton video berikut ini di mana Hotman Paris pertanyakan koruptor bisa bebas bersyarat. Oke, kita coba tonton bareng-bareng. Ini apakah berkeadilan koruptor kakak pun berhak pembebasan bersyarat? Ya. Cukup dengan surat keterangan kelakuan baik. Jadi begini Bang, konteks extraordinary crime itu sengaja dibuat undang-undang sendiri, pengadilan sendiri, Ya. dan juga lembaga yang menangannya sendiri, Ya. karena itu diharapkan ada efek jera kepada pelaku. Dengan untuk ini ditangani. berarti bertentangan dengan Ya, konsep itu. tentu bertentangan. Karena apa? Karena apa beda antara extraordinary crime Dengan maling ayam dengan bahkan maling narkoba. ayam, dengan maling narkoba itu kan sama saja. Ngapain kita harus mengambilkan anggaran biaya untuk membiayain KPK, membiayai BNN, dan membiayai lembaga pengadilan sendiri yang ujung-ujungnya nanti mempunyai hak yang sama dengan tindak pidana yang seperti Abang Jadi katakan tadi. pemerkosa anak pun yang sekarang lagi ramai yang masuk di Hotman 911. Pemerkosa anak pun kalau menjalani 2/3 dan dia baik-baik sama kepala lapas, dapat surat keterangan kelakuan baik, bebas bersyarat bisa. Iya, tadi sudah dikatakan sama sendiri sama Humas di lapas itu nggak ada perbedaan asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam Asalkan undang-undang. kelakuan baik dan Ya. kata Ibu Rika tadi suka berkebun gitu. Iya. Mas apa nanam Di antaranya Di ya. di antaranya ya. nanam bayam, Iya. nanam apa Iya. lagi Bu? Banyak Bang. Bayam. Jadi Oh, sebenarnya jadi kalau koruptor itu mau bebas, nanam bayam, Ya. apa lagi Bu? Banyak kegiatan kemandirian kita yang memang mungkin masyarakat belum tahu. Mungkin nih tadi Abang bilang, mungkin itu hal yang kecil, tapi untuk perubahan perilaku itu sangat penting, Bang. Oke, tadi yang sudah dikatakan oleh pengacara kondang Indonesia yaitu Hotman Paris yang mempertanyakan kok bisa sih koruptor bisa bebas bersyarat kayak gitu. Karena menurut undang-undang permasyarakatan kita memberikan hak itu untuk ke semua narapidana tanpa terkecuali selama syarat administratif dan juga substantifnya terpenuhi. Dan Setnov dengan semua manuver hukumnya berhasil memenuhi semua kontak centang itu. Tetapi sistem ini masih menjadi masalah ketika diterapkan pada extraordinary crime seperti korupsi. Kejahatan yang dampaknya sistematik dan juga merusak kepercayaan publik, pembebasan bersyarat, remisi besar-besaran, ataupun fasilitas mewah di penjara, semua ini membuat efek jera dari hukuman korupsi jadi tumpul, bahkan nyaris hilang.
Wah, pihak Dirjen Pas bilang kalau Setia Novanto melanggar aturan wajib lapor sampai 2029. PB-nya bisa dicabut langsung. Pertanyaannya, apakah itu cukup? Setelah semua drama ini, publik berhak skeptis sama hukum ataupun para pejabat publik di Indonesia. Nah, kita juga mempertanyakan ya Kak atas drama yang dihasilkan oleh Setia Novanto ini, di mana sih letak keadilan yang sekarang ada di negara ini? Wah, jadi kesimpulannya nih, secara prosedur hukum mungkin tidak ada yang salah dengan bebasnya Setia Novanto. Tapi secara substantif keadilan, ini adalah luka yang kembali menganga bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini jadi pengingat bahwa perjuangan kita masih panjang sekali. Nah, gimana nih menurut kalian? Apa bebasnya Setia Novanto ini sudah adil dan sudah memenuhi syarat? Tulis opini kalian di bawah ini. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh tinggalin like-nya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe DB News. Dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, teman-teman, aku ada satu info menarik lagi buat kakaknya ataupun buat teman-teman Sobat DB News ya. Kalau kalian lagi cari laptop, PC, ataupun gadget ya, ataupun produk IT lainnya, langsung aja cek di aplikasi DB Klik dan langsung download aplikasinya di Play Store. Ataupun kalian bisa langsung aja cek di websitenya di www.dbklik.co.id. Di sana, semua kebutuhan IT kalian ada promo-promo menarik untuk kalian semua. Langsung download ya. Nah teman-teman, thank you banget udah menonton video ini. Aku Farah. Aku Ferol. Terima kasih dan bye!